Haha, aku sudah kerja keras selama 10 tahun. Akhirnya, berhasil. 5 juta. Sekarang aku bisa beli villa besar. Aku baru saja dapat 5 juta itu, gaji tahunan, kan? Sandal jerami jelek ini dan baju tambal ini. Ada apa ini? Rp5 juta hilang. Aku terlahir kembali sebagai seorang pecundang miskin di tahun 1983. Dan awalnya aku diikat di pohon. Zhao Tianye, Jangan pura-pura bodoh. seluruh desa menunggu sebulan. Untuk menggali ginseng liar itu, apa kau mencurinya? Itu uang untuk pompa air desa. Tepat 500. 500. Aku kerja setengah hidupku dan tidak bisa menabung sebanyak itu. Pukul dia. Tianye, serahkan ginsengnya. Bos Hou datang besok untuk mengambilnya. Kalau kita tidak bisa menyerahkan, seluruh desa, tua dan muda, tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Lin Sanbao. Apa kau gila? 500 bisa beli 3 sepeda. Kalau aku benar-benar mencuri uang itu, pasti aku sudah naik kereta malam dan kabur. Bukannya berbaring di rumah menunggu ditangkap. Kamu berhenti bicara omong kosong. Kunci gudang ditemukan di rumahmu. Kepala desa, karena kalian semua mengira aku baik. Beri aku 1 malam. Apa yang akan kau lakukan? Biarkan aku masuk ke gunung. Sebelum fajar besok, aku akan membayar desa dengan ginseng liar yang lebih berharga. Hahaha. Semua, dengar dia. Dia pikir ginseng liar itu seperti kentang di tanah, tinggal gali, hahaha. Bahkan tidak bisa membedakan tanaman obat, dan dia akan masuk ke dalam gunung di tengah malam untuk mencari ginseng. Apa kau mencari ginseng? Atau alasan untuk kabur? Dokter Su, karena Anda tahu soal ini, berani jadi saksiku? Ikut aku ke gunung dan awasi aku. Kalau aku tidak menggali ginseng sampai fajar, atau melangkah sedikit pun untuk kabur, aku tidak perlu kau lakukan apa-apa. Aku akan jalan ke kantor polisi sendiri. Lepaskan dia. Mobil Bos Hou tiba jam 6 pagi besok. Kalau kau tidak punya ginseng, aku akan patahkan kakimu sendiri. Sialan, ya Tuhan. Di kehidupan sebelumnya, akhirnya aku dapat kenaikan setelah susah payah, lalu aku mati mendadak. Sekarang di hidup ini, aku difitnah sejak awal. Mereka mau aku jadi kambing hitam. Mimpi. Pemberitahuan sistem-sistem pencarian harta karun dan penilaian holografik diaktifkan. Pencarian harta, penilaian, sistem. Aku akan kaya di kehidupan ini. Kamu benar-benar bisa melihatnya. Dokter Su, kamu cukup dekat mengikutiku. Takut aku akan pergi. Pertama, agar kamu tidak lari. Kedua, agar kamu tidak diculik serigala. Aku tidak ingin mengambil jenazahmu. Kau pewaris seorang dokter terkenal. Bisakah kau berkata baik sekali saja? Cari saja ginsengmu. Jangan halangi aku untuk tidur lagi. Ketemu. Jangan buang energimu, hutan ini. Kakekku sudah mencarinya berkali-kali, bahkan sehelai akar pun tidak. Alang-alang leher panjang, alang-alang leher angsa. Pola kawat besinya sangat halus. Zhao Tianye, kau tahu apa yang kau gali? Aku hanya peduli apakah benda ini cukup untuk melunasi utang desa sebesar 500 yuan. 500 yuan? Kau meremehkan ginseng ini. Ini asli ginseng 50 tahun, daun tingkat 4, ginseng raja yang sesungguhnya. Setidaknya 1000 yuan. 1000? Itu berarti aku bisa membeli TV besar. Dan bahkan membangun rumah bata genteng di desa. Jangan sentuh. Jika kau patahkan akar utama, khasiat obatnya akan hilang, dan ratusan yuan akan lenyap. Wanita ini, meskipun agak dingin, kemampuan memetik herbanya sangat hebat. 1000 yuan pasti dapat. Kepala desa, sudah subuh? Bajingan Zhao Tianye itu pasti sudah kabur tak berbekas. Semuanya, jangan tunggu lagi. Kita langsung ke rumahnya saja, ambil barangnya sebagai ganti rugi. Benar. Siapa bilang aku kabur? Oh, kamu berani kembali? Di mana ginsengnya? Jangan bilang potongan kulit kayu yang kamu bungkus itu adalah ginseng liar.
Alang-alang leher panjang dengan pola kawat besi. Ini ginseng 4 daun berusia 50 tahun, Raja Ginseng tua. Dibandingkan dengan harta hidup ini, yang kita hilangkan, bahkan tidak sebanding dengan akar wortelnya. Tidak sebanding sama sekali. Mustahil. Di mana dia bisa menggali ginseng sebagus ini? Utang desa sudah lunas. Lin Sanbao. Sekarang waktunya membereskan urusanmu. Barang, ginseng liar, usia, 10 tahun. Kepala desa. Balikan palung batu itu. Gali setengah meter ke bawah. Jangan sentuh kandang babiku. Gali. Siap, Pak. Ketemu. Kepala desa, lihat. Ini ginseng yang kita hilangkan, disembunyikan di dalam jaket warna-warni istrinya. Lin Sanbao. Kamu binatang, ikat dia dan bawa ke kantor polisi. Tianye, kamu pahlawan besar desa. Sekarang sudah baik, Tuan Hou akan datang mengambil barang. Ginseng raja tuamu ini, pasti laku dengan harga bagus. Oh Jinhu. Aku tidak tertarik dengan harganya. Aku akan menjual ginseng ini sendiri di kota kabupaten. Jual sendiri? Tianye, Tuan Hou adalah preman lokal. Jika kamu tidak menjual padanya, siapa di kota kabupaten yang berani membelinya? Jangan khawatir soal itu. Barang-barangku, Zhao Tianye, hanya dijual kepada yang mengerti nilainya. Hei, Pak Hou, akhirnya kau datang. Seperti biasa, hasil gunung tahun ini dari desamu akan kuambil semuanya. Ku dengar ada kabar baik. Ya, Tianye menggali, Raja Ginseng tua berdaun 4. Tidak buruk, ukurannya lumayan, tapi rambut akarnya agak kering. HMPH, $500. Ambil saja, anggap saja bantuan dariku, Hou. $500. Pak Ho, kau membeli Raja Ginseng dengan harga ini? Apa kau tidak takut ditertawakan kolegamu? Nak, apa katamu? $1.000. Tidak kurang sepeser pun. Ginseng ini tidak ada hubungannya denganmu. Tianye, apa kau gila? Beraninya kau bicara seperti itu pada Pak Hou? 1.000, baiklah. Kau punya nyali. Nak, air di Kabupaten Baishan dalam. Aku, Hou Jinhu, memberitahumu hari ini. Mulai sekarang, selama aku bicara, tidak ada yang berani mengambil ginseng ini. Aku akan menunggumu datang memohon sambil berlutut. Saat itu, aku bahkan tidak akan menerima $50. Pak Ho, jangan terlalu mutlak. Bagaimana jika ada yang mengambilnya besok? Kau gila. Hou Jinhu kejam. Dia memonopoli seluruh pasar hasil gunung di kabupaten. Jika kau menyinggungnya, kau tidak akan berakhir baik. Monopoli? Itu karena dia belum bertemu denganku. Apa kau pikir kau memiliki kabupaten ini? Baishan berada di daerah pegunungan terpencil. Informasi langka. Itulah mengapa Hou Jinhu mengambil keuntungan. Di sini, berapa banyak orang yang telah dia hancurkan? Dokter Su, biar kutanya. Bagaimana kualitas obat ginseng ini? Kelas atas. Raja Ginseng berusia 50 tahun, khasiat obat yang sangat baik. Apakah menjualnya ke Hou Jinhu seharga $500 merugikan? Rugi. Rugi besar. Tepat sekali. Barang bagus harus dijual kepada yang mampu membelinya. Berani bertaruh denganku? Bertaruh bahwa aku bisa di kabupaten. Menjualnya lebih dari $500. Pengacau ini, dia seperti orang yang berbeda. Terima barangnya. Dari mana kau datang, pengembara? Minta sedekah di tempat lain, kami tidak terima akar mati di sini. Ya ampun, ini ginseng bercabang 4. Ini ginseng bercabang 4. Kau paham barang. Berapa? Oh, Bang, saat kau gali dalam-dalam, kau merusak energi akar. Saat kau gali dalam-dalam, merusak energi akar. Lihat, rizomnya semua keriput, omong kosong. $800, maksimal, tidak bisa lebih tinggi. Energi akar rusak. Rizom keriput. Ginseng ini berusia 53 tahun. Digali kurang dari 10 jam yang lalu, dari keluarga pengobatan tradisional Tiongkok, diolah menggunakan metode kuno penyegelan meridian, dengan kehilangan khasiat nol. Kau tawar $800 untuk membeli ginseng liar premium berusia 53 tahun. Kau pikir aku orang gunung yang bodoh? Ya ampun, bagaimana kau tahu banyak? Bagaimana kau tahu banyak? Apa pekerjaanmu sebenarnya? Orang yang bisa membuatmu kaya. 1.000 untuk ginseng ini. Tidak kurang 1 sen pun. Oh, Bang, 1.000. Kau bisa goreng seluruh toko ini dengan kulit dan tulang, dan aku tidak bisa mengumpulkan sebanyak itu dolar perak. Karena kau tidak mampu, jangan buang waktuku. Tidak, Bang. Aku tidak mampu.
Tapi aku tahu siapa yang mampu. Seorang pedagang obat besar dari kota, Bos Jin, sedang minum teh di halaman belakangku. Ayahnya sangat membutuhkan ginseng tua premium untuk menyelamatkan nyawanya, dan menawarkan hadiah besar untuk menemukannya. Ginseng berusia 53 tahun? Cepat tunjukkan. Bos Jin. 1000. Itu harga grosir untuk calo. Tapi kalau kamu beli itu untuk menjaga orang tua itu tetap hidup, ini harga yang menyelamatkan nyawa. Anak muda, kamu coba menaikkan harga di tempat. Bukan menaikkan, ini membantu kamu menghitung. Ginseng ini memiliki rimpang yang tebal dan pola kawat besi yang rapat. Khasiatnya dibandingkan ginseng biasa berusia 50 tahun setidaknya 2 kali lipat. Kamu telah memasang hadiah besar di ibu kota provinsi. Setiap hari kamu menunda, orang tua itu semakin dalam bahaya. Khasiat tambahan 30% ini membeli nyawa orang tuamu dan juga bakti Bos Jin. 2000. Tidak kurang 1 sen pun. Anak baik, kamu punya nyali dan visi. Kamu menghitung dengan baik. 2000 jadi. Biaozi, pergi ke mobil di belakang dan ambil uangnya. 2000. Ini bagianmu. Tianye. Ini terlalu banyak. Bekerja samalah denganku. Ini hanya sebagian kecil. Orang ini punya sesuatu? Kalau aku bisa ikut dengannya di Kabupaten Baishan ikut dengan orang besar ini, maka aku, Biaozi, akan kaya. Tianye, mulai sekarang di Kabupaten Baishan hidupku adalah milikmu. Katakan timur aku tidak akan pergi ke barat. Pergi sewa truk beli TV dan kembali ke desa bersamaku. Siap, bos, kamu bisa mengandalkanku. Kepala desa. Ini untuk pinjaman pompa air 500. Sisanya bagikan ke semua orang. Tianye, apakah kamu benar-benar menjualnya dengan harga mahal di kota? Ini setara dengan seluruh desa kita. Panen 10 tahun. Jangan hanya berdiri di sana, semuanya. Cepat bagi daging dan mie. TV ini pindahkan ke rumah bosku. Dr. Suhadiah, terima kasih. Juga, saya secara resmi mengundangmu untuk bergabung. Saya akan urus sumber daya, kamu akan urus panen, Biaozi urus penjualan. Kita bagi keuntungan sama rata. Apa yang membuatmu berpikir aku akan setuju? Karena aku bisa membuat Hou Jinhu berlutut di hadapanmu. Bagaimana kau tahu? Kabupaten Baishan cuma sebesar ini. Dulu, Hou Jinhu memonopoli hasil gunung dan mematahkan kaki kakekmu. Dia mencuri pusaka keluarga Su, kitab medis 1000 emas. Apa kau rela membiarkannya begitu saja? Apa yang bisa kulakukan meski aku tidak rela? Dia ada di Kabupaten Baishan. Apa yang kumiliki untuk melawannya? Denganku, asalkan kau bergabung dengan kami, aku berjanji, dalam setahun, aku akan membuat Hou Jinhu kehilangan segalanya, dan membuatnya berlutut di depan kakekmu dan mengaku. Dr. Su, kakakku Tianye menepati janjinya. Mulai sekarang, siapapun yang berani macam-macam denganmu, aku, Biaozi, akan menjadi yang pertama. Baiklah. Aku akan percaya padamu kali ini saja. Kak, Dr. Su, segitiga besi kita resmi terbentuk. Hari ini kita harus melakukan sesuatu yang besar. Ayo, ke gunung. Caihu biasa ini dan Fang Feng, biarkan saja. Kak, tanahnya penuh dengan herbal. Kita bisa menggali beberapa dan menjualnya beberapa puluh ribu. Kenapa tidak digali? Waktu kita berharga. Kita hanya menggali yang terbaik. Ketemu. Ikuti aku. Ini, Gastrodia liar premium. Dan semuanya berumur lebih dari 10 tahun. Ya ampun, dan linzi hitam. Ini adalah herbal yang sangat langka. Kak, Dr. Su, kita dapat hasil besar perjalanan ini, berapa harga jualnya? Menjual ini langsung akan terlalu rugi. Nanti pulang, aku akan ajari kalian trik. Taktik bisnis modern. Yang terbesar. Spesimen yang paling sempurna. Letakkan di sebelah kiri. Ini grade premium. Yang sedikit lebih rendah. Letakkan di tengah. Ini grade pertama. Sisa-sisa yang tersisa. Letakkan di sebelah kanan. Bos, bukankah semuanya digali bersama?
Kenapa repot-repot memisahkannya? Jual saja semuanya berdasarkan berat dan selesai. Ini yang disebut grading dan sorting. Jika kamu mencampurnya semua, pembeli hanya akan membayar berdasarkan kualitas terendah dan memaksa harga turun. Tapi jika kamu memisahkannya, grade premium bisa mendapatkan harga setinggi langit. Ini dipasok khusus untuk mereka orang-orang kaya dan berkuasa. Masuk akal. Ini tidak hanya memaksimalkan keuntungan, tetapi juga menetapkan standar kualitas kita sendiri. Biao, gastrodiamu kelihatan bagus, berapa per pon? Tentu. Ini bosku, barang kualitas pilihan pribadi. Harga $7 per pon. Tidak ada tawar-menawar. Setuju. Beri aku 1 pon. Bos, semua barang grade medium habis terjual. Mendapat total $430. Ini hanya barang kecil. Aku bahkan belum menyentuh grade premium. Tidak banyak barang bagus yang tersisa di Gunung Dangkal Luar. Besok, kita akan pergi ke hutan celeng. Hutan celeng? Di sana ada binatang buas sepanjang tahun, bahkan pemburu tua tidak berani masuk dengan mudah. Keberuntungan menyukai yang berani. Percaya padaku, di sana ada buruan besar. Peringatan sistem. Tanaman obat langka dan berharga terdeteksi. Nilai bintang 4. Bos, tempat ini menyeramkan. Bahkan kicau burung pun tidak ada. Tetap waspada. Perhatikan langkahmu. Barang kelenjar musk hutan liar premium. Tahun sangat tinggi. Nilai 4 bintang. Ketemu. Di depan sana. Ya ampun, bau apa itu? Sangat kuat. Gali. Bro, kau mempertaruhkan nyawamu hanya untuk menggali bola daging yang mengeriput? Ini bukan bola daging biasa. Ini adalah kelenjar mus spiritual liar premium. Kau mengerti barang ini? Tianye. Benda ini 10 kali lebih mahal dari emas. Ini adalah mus spiritual premium. Kedokteran tradisional Tiongkok mengatakan bahwa ia dapat menjernihkan indera, melancarkan sirkulasi, dan membuka meridian. Ini adalah obat utama untuk menyelamatkan jiwa. Dalam keadaan darurat, kelenjar mus liar sebesar ini benar-benar keajaiban. Ayo, langsung ke ibu kota provinsi. Cari Bos Jin. Keajaiban. Aku sudah mengoleksi jamu setengah hidupku. Sebesar ini, kelenjar musk, hutan liar murni ini. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tianye, temanku. Yang kemarin, yang berusia 53 tahun Raja Ginseng. Hanya mampu menjaga nafas terakhir ayahku. Tapi musk hutan premium ini adalah bahan utama dari formula penyelamat jiwa kuno, Angong Niu Huang Wan. Ini adalah kunci untuk memperpanjang hidup ayahku. Aku hanya peduli soal harga. $10.000. Setuju. Tapi Bos Jin, aku punya satu syarat lagi. Sebutkan. Hou Jinhu di Kabupaten Baishan telah memblokir saluran penjualanku. Aku butuh janjimu, Bos Jin. Mulai hari ini, barang apapun yang aku, Zhao Tianye, kumpulkan di Kabupaten Baishan, keluarga Jin akan mengambil semuanya. Haha, kupikir ada masalah besar. Orang kampung dari kota kabupaten berani menghalangi tamu kehormatan keluarga Jin? Tianye, ingat, selama barang yang kamu bawa adalah harta karun kelas atas, berapapun jumlahnya, keluarga Jin akan mengambil semuanya. Setuju. Reputasi Bos Jin, aku percaya. $10.000. Kak, kita sekarang jadi rumah tangga $10.000. Rumah tangga $10.000 pertama di seluruh kabupaten. Semua leluhurku selama 18 generasi tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Kak, bagaimana cara kita membagi uang ini? Tidak dibagi. 10.000 ini adalah modal awal kita. Besok, kita akan pergi ke jalan tersibuk di kabupaten sewa toko, buka toko. Aku ingin Hou Jinhu melihat apa itu bisnis sesungguhnya. Kacanya harus dibersihkan. Lampu sorot di dalam diatur dengan benar.
Kita harus memastikan orang yang lewat di luar melihat etalase herbal, obat kelas atas dalam sekali lihat. Kak, jendela kaca dan lampu sorot ini sangat mahal. Toko produk gunung di kabupaten kita. Hanya pasang meja kayu dan selesai. Itu terlalu kuno. Apa yang kita lakukan adalah merek kelas atas. Kemasan dan tampilan adalah langkah pertama untuk meningkatkan level kita. Kak bijaksana. Bos Ho, anak itu tidak hanya tidak kehilangan saluran penjualannya, dia malah datang tepat di depan mata kita dan membuka toko. Mencuri makanan dari wilayahku. Zhao Tianye, kau cukup berani. Teman-teman, Tianye Kizen buka hari ini dengan perayaan besar. Jangan khawatir jika tidak membeli apa-apa, gratis mencicipi. Teh kesehatan premium dari Gunung Changbai, 50 pelanggan pertama dapat sekantong kurma merah gratis. Wah, lihat kaki panjang itu. Masa sih? Teh ini benar-benar gratis? Dan mereka juga memberikan kurma merah? Siapa yang mau melewatkan barang gratis? Ayo. Bos, ambang pintu hampir aus karena banyak pengunjung, tapi kita memberikan kurma merah, dan menawarkan teh gratis, dan menghabiskan banyak uang untuk menyewa 4 gadis tinggi ini. Berapa banyak kerugian kita? Tanpa popularitas, tidak ada uang. Setelah mereka merasa mendapat keuntungan, begitu mereka melangkah masuk pintu ini, mereka tidak akan berani pulang dengan tangan kosong. Itulah yang disebut menarik pelanggan. Teh yang enak. Rasa setelahnya. Nona, apa yang Anda masukkan ke dalam teh ini? Ini disebut sup peremajaan. Ini menggunakan Codonopsis dan Astragalus yang berusia lebih dari 3 tahun. Disiapkan dengan metode eksklusif kami. Ini mengisi ki dan memperkuat tubuh. Tuan Hao, orang itu sudah gila. Dia menyewa beberapa gadis cantik untuk berdiri di pintu, dan dia memberikan barang gratis. Semua orang kaya di daerah sudah pergi ke tempatnya. Toko kita pagi ini bahkan tidak ada lalat pun masuk. Hempeha. Memberi barang gratis untuk membuat keributan, mengeluarkan sedikit untuk menangkap ikan besar, taktik ini. Sepertinya bukan sesuatu yang dilakukan orang miskin dari desa akan terpikirkan. Tuan Hao, kau? Siapkan kereta, ke Tianye Kizen, aku ingin melihat sendiri, seperti apa anak ini sebenarnya. Tianye, hebat, hanya dalam sehari, kau jungkir balikan pasar hasil Gunung Baishan County. Kau membuatku malu, Pak Ho. Cuma cari nafkah. Sedangkan aku, Ho Jinhu, aku menghargai bakat, tutup tokomu, dan bawa keahlianmu mencari harta untuk bekerja untukku. Aku akan memberimu saham 20%. Mulai sekarang, aku akan menjadikanmu raja di Baishan County. Ho Jinhu, kau pikir kau siapa? Kenapa bosku harus mendengarkanmu? Zhao Tianye. Tahukah kau makna dari menumpahkan anggur ini ke tanah? Aku tahu. Ini untuk menghormati 3 orang. Anggap saja sebagai perpisahan awal untuk bisnis Pak Ho. Pak Ho, kuilmu terlalu kecil untuk menampung Buddha sepertiku. Pasar hasil gunung di Baishan County aku akan ambil bagian terbesar. Biaozi, ayo. Kau tidak mau bersulang? Baiklah. Sebarkan kabar. Tutup akses ke gunung, potong semua pasokannya. Aku ingin dia tahu. Siapa raja di Baishan County? Siapapun yang berani menjual barang kepada Zhao Tianye, akan kubakar rumahnya. Stok habis total. Pertama-tama pagi ini, 3 pemasok yang sudah kita siapkan semua mengembalikan uang muka kita. Mereka lebih memilih bayar denda daripada mengirim ke kita. Sup kebangkitan kita laris manis. Stok Codonopsis dan Astragalus paling lama 2 hari. Jika kita tidak bisa mengirim, klien besar yang sudah bayar penuh akan ribut, reputasi yang baru kita bangun akan hancur total. Langkah Ho Jinhu untuk menjegal kita sangat kejam. Aku akan bawa beberapa orang, pergi ke celah gunung dan ambil alih pabrik, bahkan jika harus bertukar nyawa. Ini negara hukum. Jika kau bawa pisau ke mereka, kau akan jatuh ke dalam perangkap Ho Jinhu. Dia ingin kau di balik jeruji besi, lalu apa yang harus kita lakukan? Hanya menonton toko tutup? Jika orang lain tidak mau pasok kita, kita akan gali sendiri. Malam ini,
ke pegunungan. Tajamkan matamu. Tuan Hou telah memerintahkan tidak seekor lalat pun boleh lewat. BIP, area saat ini. Perimeter pegunungan dangkal telah dipindai. Barang bernilai tinggi, 0. Sumber daya habis. 8. Mundur. Bang, kita bahkan belum masuk. Pegunungan dangkal sudah hampir habis digarap oleh mereka. Kita tidak akan menemukan barang berkualitas tinggi untuk membalikan keadaan. Bertahan di sini untuk perang gesekan adalah jalan buntu. Jalan buntu? Lalu apa yang akan kita lakukan? Di bukit dangkal nggak ada apa-apa. Kalau gitu, kita masuk ke dalam gunung. Ke dalam gunung? Bos, lo gila, tempat itu, lupakan orang. Bahkan pemburu tua pun nggak bakal masuk, katanya ada beruang pemakan manusia di sana. Dan uap beracun, orang yang masuk, nggak pernah keluar hidup. Nggak ada yang berani masuk. Tapi itu berarti ada yang tersembunyi yang belum tersentuh, harta karun kelas atas. Siapapun yang berani masuk, gudang harta itu miliknya. Selama kita melangkah masuk, itu berarti kita menguasai semua sumber daya berharga di gunung dalam. Ayo, bos, saya, Biaozi, bersumpah bos, kemanapun kau tunjuk, aku serang. Paling parah, aku jadi makanan babi. Beli Realgar, masker gas dan bubuk pengusir binatang. Karena kita mempertaruhkan nyawa, kita harus siap. Kompas militer, tali panjat berkekuatan tinggi tali panjat, parang, senter tahan air. Bubuk pengusir ular dengan konsentrasi tertinggi. Dan busur panah komposit berkekuatan tinggi dan perangkap hewan. Aku ambil semuanya. Bang, membeli semua perlengkapan berat ini, lo mau masuk ke dalam hutan, ya? Aku kasih saran ya. Akhir-akhir ini mereka menindak orang-orang di gunung, banyak gelandangan bersembunyi. Bayar. Tuan Hou, kabar baik. Anak muda Zhao Tianye itu kita sudah menyudutnya. Dia membawa anteknya dan dokter desa itu, membeli banyak perlengkapan, dan masuk ke hutan lebat. Haha. Hutan lebat? Haha. Kupikir dia punya kemampuan luar biasa, tapi dia hanya bodoh yang mengejar kematian. Hutan itu, bahkan yang paling tangguh pemburu ginseng di bawahku pun tidak berani masuk karena dia sendiri mencari maut. Kita tidak perlu mengotori tangan, pergi. Beritahu anak buah tidak perlu menghentikannya. Siapkan karangan bunga, beberapa hari lagi, kita akan memberi hormat pada Bos Zhao. BIP, terdeteksi fluktuasi energi berisiko tinggi. Harta karun ekstrim di depan kepadatan, bintang 4, tingkat bahaya, bintang 4. Hou Jinhu, kamu pensiun saja pelan-pelan di kota kabupaten, ayo masuk gunung. Kabut ini terlalu berbahaya. Kompasnya berputar liar, kita benar-benar tersesat. Udaranya terlalu lembab. Ada miasma yang tercampur. Filter masker gas tidak akan bertahan lama. Kita harus segera menemukan jalan keluar. BIP, pemindaian holografik diaktifkan. Data medan tidak diketahui, tidak dapat mendeteksi tanda kehidupan. Data harta karun, di depan, arah jam 10. 5 meter di bawah tanah. Mendeteksi sumber energi cahaya ungu dengan konsentrasi tinggi. Ikuti aku. Jam 10. Kak, bagaimana kamu tahu? Aku bahkan tidak bisa melihat pohon di depan. Percayalah. Aku punya mata yang tajam. Itu tepat di depan. Hampir sampai. Mundur. Astaga, apa-apaan tempat ini? Tianye matikan senter. Cepat. Ada apa? Dengar. Sial. Ada babi hutan di gua ini? Mundur ke antara dua stalaktit itu. Di sana sempit. Mereka tidak bisa menyerbu kita. Kamu mau macam-macam dengan kakakku? Kamu harus berurusan denganku dulu. Bajingan, aku akan menjatuhkanmu. Biaozi, kamu berdarah. Su Qinghan, ambil bedak anti serangga. Mundur. Jangan bergerak. Aku akan menghentikan pendarahan,
dan menjahit lukamu. Cuma goresan. Kakak, kita benar-benar babak belur kali ini. Hampir jadi makanan babi. Biaozi, kamu salah. Kita bukan hanya tidak kalah. Apa-apaan? Kawan, kau sudah gila? Bukankah ini hanya trufel babi? Bahkan anjing pun tidak akan menciumnya. Aku sudah membaca kompilasi materia medika secara menyeluruh. Ini bukan ramuan obat juga bukan tonik berharga. Tianye, kau yakin tidak salah? Truffle babi. Di Kabupaten Baishan pada tahun 1980-an, bahkan anjing pun tidak mau memakannya. Tapi di seberang lautan di Eropa, di meja para ultra kaya, itu disebut truffle hitam. Itu dianggap setara dengan kaviar dan foie gras sebagai salah satu dari 3 makanan lezat teratas. Itu dikenal sebagai berlian hitam di meja. Hanya satu potong ini lebih berharga dari milik Hou Jinhu seluruh gudang jamur kuping busuk. Gali. Semua truffle hitam di sini, gali semuanya untukku. Yo, bukankah ini orang yang pergi jauh ke pegunungan? Bos Zhao, kenapa kau terlihat seperti pengemis yang merangkak kembali? Zhao Tianye, aku kira kau akan membawa pulang gunung emas dan perak. Tapi kau hanya membawa pulang 2 karung lumpur. Truffle babi? Haha, Zhao Tianye, apa kau begitu putus asa untuk uang hingga kau pergi ke hutan lebat untuk mencuri makanan dari babi hutan? Apa yang kau bicarakan, Hou? Hou Jinhu, visimu hanya cocok untuk berguling di lubang lumpur ini. Bukalah matamu dan lihat. Besok siang di Hongbinlu, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Kau akan lihat apa itu bisnis sebenarnya. Bos Hou, Tuan Pierre berkata, produk gunung lokal Anda terlalu rendah. Mereka bahkan tidak bisa memenuhi standar untuk ekspor ke Eropa. Dia ingin pergi. Baik, biarkan dia pergi. Begitu rewel. Saya ingin melihat apa yang orang Zhao itu, makanan buruk apa yang dia berikan kepada orang asing. Tuan Pierre, tunggu sebentar, harta yang sesungguhnya baru saja tiba. Ya Tuhan. Logat London yang begitu murni. Di kota timur yang terpencil tanpa kopi pun ternyata ada seseorang yang bisa berbahasa Inggris dengan sempurna. Kau, orang desa, bagaimana kau bisa berbicara bahasa asing? Tuan Pierre, bahasa hanyalah perbaikan paling dasar, dan apa yang akan saya tunjukkan kepada Anda adalah yang benar-benar bisa menaklukkan kelas atas Eropa, sebuah keajaiban. Truffle hitam liar kelas atas, dari hutan yang masih asli hutan purba. Silakan cium. Aromanya bahkan lebih kaya dari wilayah Alba. Ini premium keajaiban. Berapa banyak yang Anda miliki? Saya ambil semua. Sebutkan harga Anda. $100 per pon. Hanya sertifikat valuta asing. Setuju. Bos Hou, tahukah Anda apa ini? Tumpukan kertas di tangan saya ini cukup untuk membeli 10 restoran Hongbinlu Anda. Anda benar-benar berpikir dengan memagari beberapa bukit jelek di kabupaten dan mengepungnya Anda bisa menjadi tiran lokal. Mencoba memblokade saya? Pikiran sempit Anda, saya tidak hormati. Kupon valuta asing. Dia cuma orang desa yang kampungan. Kupon. Masa dia pantas dapat kupon valuta asing? Tuan Hou, tenanglah. Orang itu memang beruntung sekali. Dia menggali sesuatu yang disukai orang asing. Tapi barangnya sudah habis terjual. Ayo kita dirikan pos pemeriksaan di gunung. Pos pemeriksaan apaan? Gunungnya luas banget. Apa mereka bisa benar-benar menghentikannya? Kalau dia bisa menggali, dia masih harus mengeluarkannya. Ayo, semua truk di kabupaten dan sopir traktor roda 4, panggil semuanya ke sini. Siapapun yang berani membantunya mengangkut sebutir pun ke ibu kota provinsi berarti melawan saya, Hou Jinhu. Saya akan pastikan barangnya busuk di sini, di kota kabupaten. Bos, si tua bangka Hou itu keterlaluan. Saya sudah kelelahan lari ke sana kemari, di seluruh kabupaten, bahkan gerobak keledai pengangkut pupuk. Begitu dengar nama kita, mereka bersembunyi jauh-jauh. Bahkan orang di kantor pos, Sili bermata satu tua, sudah mengunci pintunya rapat-rapat. Tianye, ginseng dan tanduk rusa menumpuk di kamar. Tidak ada ventilasi, tidak ada pengeringan. Dalam 2 minggu, khasiatnya akan habis semua. Uang yang kita dapat semua terikat di sini. Kalau sampai berjamur, bisnis ini akan rugi total. Hou Jinhu pikir dengan menghalangi logistik. Dia bisa membuatku mati kering. Bos, kenapa kamu tertawa? Apa? Barang kita bisa bersayap dan terbang? Karena kita tidak bisa kirim barang besar, ya kita tidak kirim barang besar. Daun bawang? Maksudmu daun bawang?
Bukannya kita bisnis jamu, kapan kita ganti jual daun bawang? Kita perlu cari sesuatu yang kecil volumenya, harga satuan sangat tinggi. Satu orang dengan satu ransel bisa bawa untung ratusan ribu, yang paling premium. Maksudmu minyak katak bercahaya premium dari gunung, alias katak salju? Aku dengar kakekku bilang barang itu emas lunak. Satu bungkus sebesar telapak tangan bisa setara dengan barang kita seruangan. Tapi barang itu sangat langka. Hanya tumbuh di hutan tua paling dingin dekat batas salju. Bahkan pemburu paling berpengalaman tidak berani mengambil risiko di musim dingin. Orang lain mungkin tidak berani, tapi kita berani. Hou Jinhu suka menghalangi jalan, kan? Kali ini, akan kubuat dia tidak melihat lampu belakangku. Waktunya bersiap. Di sini, hancurkan. Hei, katak jelek ini, kawan, kita mempertaruhkan nyawa untuk sampai ke garis salju. Hanya untuk menangkap ini, kau bisa menemukannya di selokan manapun di kampung. Itu katak biasa. Ini katak hutan premium Gunung Changbai. Ini katak hutan premium Gunung Changbai. Di dalam perutnya, menyimpan harta yang lebih berharga dari emas. Sebut. Tianye, sudah selesai. Aku menggunakan metode ekstraksi hidup, warisan keluarga Su. Tanpa melukai katak itu, mereka akan terus berkembang biak tahun depan. Dr. Su, keahlianmu memanen secara berkelanjutan. Bisa membuatmu kaya raya di kota. Sedikit ini, semua botol ini, bahkan tidak cukup untuk satu kali makan, dan nilainya ratusan ribu. Biaozi. Di pasar kelas atas. Yang pekat adalah sarinya. Ini dulu barang upeti di zaman kuno. Dan sekarang, ini. Ramuan awet muda para wanita kaya. 1 gramnya setara dengan 1 inci emas di kota. Dengan ini, blokade logistik Hou Jinhu akan menjadi lelucon. Ayo, mundur. Bos Zhao, Tuan Hou memerintahkan kami menunggumu. Kami sudah menunggumu. Bagus, para antek Hou Jinhu. Bagaimana mereka melacak kita? Tuan Hou berkata, semua jalan menuju garis salju dijaga oleh anak buahku. Bos Zhao, serahkan kantong barangnya, lalu potong satu tanganmu sendiri, dan kubiarkan kau merangkak kembali ke kota. Jika tidak, lembah bersalju ini akan menjadi kuburanmu. Tianye, mereka menguasai tempat tinggi. Kita tidak punya peluang jika menyerbu. Sial. Sistem hanya bisa memindai harta bawah tanah. Tidak ada peringatan dini untuk musuh. Kali ini, aku lengah. Bro, injak pundakku untuk memanjat, aku akan tinggal dan menahan mereka. Diam. Aku, Zhao Tianye, tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudaraku. Biaozi, lihat ke atas. Dah. Lihat apakah ada medan yang bisa digunakan di sekitar. Bro, itu Yan Wangnu. Lihat sana, lihat sana. Sarang tawon ekor hitam paling mematikan di pegunungan dalam, satu sengatan dari mereka bisa membunuh sapi. Bagus, Biaozi. Apakah kemampuan memanahmu bisa mengenai dahan mati itu? Terlalu jauh, dan anginnya tidak tepat. Seseorang harus memancing mereka tepat di bawah, lalu aku bisa mengenai dahan itu dengan satu tembakan. Aku akan pergi. Ini adalah dupa penarik serangga khas milikku. Begitu mengenai dirimu, tawon-tawon itu akan mengejar dan menyengat tanpa henti. Tidak, itu terlalu berbahaya. Kami adalah segitiga besi, tidak boleh ada yang hilang. Percayalah padaku. Atau pada dia, lupakan kedua pria itu, tangkap wanita itu. Biaozi, panah. Lari, mundur. Lompat. Ini truk yang menuju ke ibu kota provinsi. Hou Jinhu tidak akan pernah menyangka kita mengambil rute ini. Hahaha. Ibu-ibu ini dari Gunung Changbai di atas garis salju beku katak salju liar kelas atas. Bukan yang biasa dijual di pasar yang hasil budidaya kualitas rendah. Ini emas lunak sungguhan. Hei, pemuda,
kamu kelihatan keren, tapi kami sudah banyak melihat barang ini, apa istimewanya? Kamu benar, katak salju biasa tidak istimewa, tapi yang di tanganku hanya menghasilkan 300 gram per tahun, aku hanya membawa 50 gram hari ini. Dan aku hanya menjual kepada anggota klub tingkat tertinggi 3 tamu terhormat. Edisi terbatas, dan pilih-pilih soal siapa yang dia jual? Karena hanya mereka yang benar-benar paham, perawatan kulit sosialita kelas atas, dengan status yang layak mendapatkan harta karun seperti itu, efek anti penuaannya akan kalian lihat sendiri begitu mencobanya, tapi sayangnya slot hari ini sudah terisi semua, jika kalian mau kalian harus menunggu sampai bulan depan. Tunggu bulan depan? Tidak bisa, aku bayar 2 kali lipat. Aku ambil semua 50 gram hari ini. Kenapa kamu ambil semua? Aku bayar 3 kali lipat. Ya ampun mas, kami mempertaruhkan nyawa di pegunungan dalam menggali sedikit barang itu dan di ibu kota provinsi, harganya selangit seperti ini. Keuntungannya sudah berlipat lebih dari 100 kali. Tianye, taktik yang kamu gunakan itu, namanya pemasaran kelangkaan, itu menakutkan. Para ibu-ibu itu tidak hanya rela membayar tapi juga merasa berhutang budi besar padamu. Ini baru permulaan. Di kota kabupaten kami seperti daging di talenan Ho Jinhu, tapi di ibu kota provinsi, akulah yang akan memegang pisau. Besok pavilion harta karun Tianye akan resmi dibuka di ibu kota provinsi, aku akan benar-benar lepas dari monopoli Ho Jinhu. Tuan Ho, Scarface, dan anak buahnya semuanya habis. Mereka terbaring di rumah sakit Zhao Tianye, bukan hanya dia tidak mati. Dia juga naik kereta ke ibu kota provinsi, menghasilkan 50.000 yuan. Besok, dia akan membuka toko baru di jalan antik di ibu kota provinsi. Tanpa harimau di gunung, monyet bertingkah seperti raja, tidak ada harimau, monyet jadi raja, Minu. Dia, Zhao Tianye, pikir wilayahku, Ho Jinhu hanya di Kabupaten Baishan, jadi dia kabur ke ibu kota provinsi untuk cari masalah. Aku sudah memonopoli perdagangan ini selama 10 tahun. Toko obat herbal terbesar di ibu kota provinsi semuanya bergantung pada pasokanku untuk bertahan. Dia pikir dengan beberapa katak jelek dia bisa membalikan mejaku. Aneh. Bos, kemarin kau mengirim begitu banyak undangan, para wanita kaya dan para bos itu, kenapa tidak satu pun yang datang? Cepat, cepat. Ku dengar Tuan Ho memamerkan ginseng liar kelas atas berusia 80 tahun dan ganoderma ungu sebesar baskom. Ini ibu kota provinsi, harta langka yang tidak terlihat dalam 1 dekade, toko kecil baru di seberang jalan itu, mungkin bahkan tidak bisa menghasilkan 1 helai akar ginseng pun. Yo, bukankah ini Bos Zhao, pembukaan toko baru, dan bahkan tidak ada lalat pun yang terlihat? Jika kau ingin berbisnis harta di ibu kota provinsi, itu bergantung pada warisan dan kekuatan. Kau mungkin bisa menipu orang luar dengan beberapa botol minyak katak hutan. Tapi untuk bersaing denganku, Ho Jinhu, apa yang kau punya untuk mendukungmu? Hahaha. Aku akan memotong bajingan tua itu. Jangan terburu-buru. Dia sengaja memprovokasi kita. Ho Jinhu telah bersekutu dengan para petinggi lokal di ibu kota provinsi. Barang-barang yang dipamerkan hari ini memang langka dan kelas atas. Stok kita benar-benar tidak bisa mengalahkan miliknya. Ho Jinhu akhirnya mengakses persediaan lamanya. Menghadapi ketenaran dan harta yang mutlak, taktik pemasaran apapun sia-sia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak bisa membuat gebrakan hari ini, kita akan kesulitan mendirikan diri di ibu kota provinsi. Karena dia ingin pamer barang langka, kita akan menemukan sesuatu benar-benar unik di dunia yang akan membuat semua herbal premium Kalah dibandingkan. Bos, di mana kita menemukannya? Zona terlarang gunung dalam, rawa beracun. Tianye, kau gila, tempat itu diselimuti miasma beracun sepanjang tahun. Itu rawa pemakan manusia. Tempat yang sangat kotor dan beracun seperti itu sering menyimpan sangat langka herbal obat kelas atas, lingzi darah liar premium. Lingzi darah. Itu tercatat dalam klasik herbal Senong. Benda ini tumbuh di tempat yang sangat yin, tapi bisa menyehatkan ki jantung, menenangkan jiwa, dan memperkuat fondasi. Itu diakui sebagai herbal kelas atas. Tepat. Selama kita menggali lingzi darah ini, dan memamerkannya di toko, pameran Raja Obat Ho Jinhu akan menjadi lelucon yang tidak berharga. Siapkan masker gas. Kita akan masuk ke rawa. Kabut di rawa beracun terbentuk selama ribuan tahun, dari tumbuhan dan hewan yang membusuk miasma beracun. Hirup saja 1 napas dan paru-parumu akan terbakar dan membusuk seperti api. Filter herbal ini bertahan paling lama 2 jam. Kakak, pemburu tua bilang tempat itu pasir hisap yang menelan orang. 1 langkah salah dan kau lenyap tanpa gelembung pun. Untuk perjalanan ini, kita benar-benar mempertaruhkan nyawa kita. Ho Jinhu sudah menaruh pisau di leher kita. 1 langkah mundur dan kita mati tanpa kuburan. 2 jam.
Cukup bagiku untuk menggali benda itu. Sial, tempat ini terlihat menyeramkan. Zona bahaya ekstrem. Memulai pemindaian dalam. Penglihatan menembus lumpur hitam luas. Di antara cahaya putih redup yang tak terhitung, tepat di tengah rawa, seutas cahaya merah, berdetak seperti jantung, dan mempesona, memancarkan energi kehidupan yang menakjubkan. Sangat berbahaya. 2 meter tepat di bawah tanaman, obat konsentrasi tinggi, cahaya merah darah sangat kuat. Tepat di bawah sini. Gali. Biaozi, bertahanlah. Biaozi, beri aku tanganmu. Dr. Su. Peringatan tanda vital rekan setim menurun dengan cepat, sistem tidak dapat memberikan solusi medis. Sistem tidak berguna. Aku akan menyelamatkannya sendiri. Ganoderma salju, keluarlah. Minum habis. Tianye. Dia masih hidup. Bagus, dia masih hidup. Berjalan kembali ke ibu kota provinsi. Bang, perjalanan ini, kita hampir mencabut jenggot Raja Neraka, dan mencabut semuanya. Apa itu jenggot Raja Neraka? Hari ini, aku akan menampar wajah Hou Jinhu. Tuan-tuan di ibu kota provinsi, lihatlah ginseng raja ini. Ini adalah warisan klan Hou dari Baishan. Orang Zhao itu di sana, dia bicara besar ke langit, dan hasilnya, pembukaan toko baru, dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Hahaha. Mungkin takut, bersembunyi di lubang tikus gemetaran. Zhao Tianye, kamu berpakaian seperti pengemis? Apa kamu datang ke ibu kota provinsi untuk mengemis? Hou Jinhu, buka lebar-lebar mata anjingmu. Lihat baik-baik. Inilah yang disebut barang langka sejati. Tudungnya seperti awan, warnanya seperti darah. Ini adalah Lingzi salju liar premium. Lingzi salju liar sebesar ini. Keistimewaannya ada di dalam. Ini benar-benar yang terbaik dari yang terbaik. Bos Zhang, ini, Lingzi salju ini. Saya tawar 100.000, tidak, 200.000, jual padaku. Hadirin sekalian, Lingzi darah premium ini berasal dari pavilion harta Tianye milikku. Ini adalah permata mahkota toko. Tidak dijual, tapi selama kamu adalah pelanggan VIP tokoku, kamu bisa menerima 1 tetes setiap tahun esensi spora Lingzi darah. Zhao Tianye, saya menggadaikan semuanya, setiap sen terakhir, tidak ada yang tersisa. Tuan Hou, apa yang Anda lakukan? Ini semua adalah tabungan hidup dan mata pencaharianmu. Saya ingin membeli hak eksklusif atas semua hutan pegunungan dalam di Kabupaten Baishan selama 10 tahun. Saya akan memastikan gunung itu bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Zhao Tianye bisa menggali, ya. Aku akan memotong pasokannya. Tuan Zhao, Tuan Smith, yang mewakili konglomerat AS, sangat percaya pada kemampuan Anda. Kontrak ini mewajibkan Anda mengirim dalam sebulan senilai $500.000 dari ramuan obat liar kelas atas. Begitu Anda menandatangani, Anda akan melipat gandakan keuntungan. Jam tangan murah berlapis emas luntur dan mewarnai kulitnya hijau. Seorang pengusaha asing yang mewakili konsorsium AS memakai barang pedagang kaki 5, Hou Jinhu, pengaturan ini terlalu kasar. Persediaan besar 500.000? Baik. Saya akan menandatangani. Tapi untuk kesepakatan sebesar ini, saya butuh jaminan. Jaminan seperti apa? Uang muka 50.000 yuan, dan harus tunai. Tidak kurang 1 sen.
atau saya tidak akan menandatangani. 50.000? Kenapa tidak langsung merampok kami saja? Bahasa Mandarin Tuan Smith agak beraksen pedesaan. Tuan Smith berkata dia sangat mencintai budaya Tiongkok. Uang muka 50.000? Tidak masalah. Dia akan menyuruh seseorang membawanya. Bos, kamu tahu itu Hou Jinhu menyewa seorang peniru. Kontrak ini jelas jebakan. Kenapa kamu malah masuk ke dalamnya? Tianye, ada jebakan di kontrak. Batas waktu keseluruhan sebulan, tapi tulisan kecil mengatakan batch pertama harus dikirim dalam 7 hari. Jika tidak bisa, kamu bayar penuh 500.000 sebagai denda. Saya tahu. Saya ingin dia berpikir dia sudah mengendalikan saya. Menandatangani kontrak adalah untuk menenangkan pikiran Hou Jinhu. Memaksanya menuangkan semua uangnya ke gunung yang hampir habis itu. Sekarang Hou Jinhu tidak punya jalan keluar, dan uang muka 50.000 itu akan menjadi dana kita untuk membeli peralatan militer. Lihat baik-baik. Jauh di pegunungan Baishan, lisensi kontrak eksklusif. Mulai hari ini, gunung-gunung ini milik keluarga Hou. Tanpa perintah tertulis Tuan Hou, tidak sehelai rumput pun bisa kamu bawa keluar dari sini. Keluar. Zhao Tianye, kamu tidak bisa mengirimkan barang gelombang pertama. Denda $500.000, pengadilan sudah menyegel tokomu. Bahkan potongan Tai Sui itu sudah disita, kamu sekarang bangkrut. Aku akan memotongmu, penipu. Biaozi, jangan gegabah, menyerang polisi akan membuatmu masuk penjara. Bos Zhao, gunungmu sudah kusegel. Kamu tidak bisa mengirimkan barang. Terkejut, tak terduga, berlutut dan bersujud 3 kali padaku. Panggil aku Tuan Hou. Aku mungkin akan kasihan padamu. Dan membiarkanmu membersihkan toilet di pabrikku untuk melunasi utangmu. Tuan Hou, tolong beri aku jalan keluar. Aku mengaku kalah. Bagaimana penampilan Bang? Luar biasa. Toko Tianye disegel, dan barang-barangnya juga disita. Meskipun tadi aktingnya memuaskan, kita mau makan apa selanjutnya? Langkah Hou Jinhu memotong pijakan kita jalan-jalan di ibu kota provinsi, sepenuhnya diblokir. Dr. Su, apa kau benar-benar berpikir Hou Tianhu menang? Ini uang muka dari pengusaha asing palsu, kau tahu itu jebakan. Kenapa kau tetap menerima uang ini? Karena jika aku tidak menerimanya, bagaimana Hou Tianhu akan percaya bahwa aku sudah kehabisan akal? Hou Jinhu menghabiskan jutaan untuk melicinkan jalan, dan menyewa area perbukitan rendah ini, dan pinggiran pegunungan dalam. Tapi dia tidak tahu aku sudah memeriksanya. Herba kelas atas di pegunungan ini oleh pemburu tua di pegunungan, sudah habis. Gunung yang dia sewa hanya kosong. Bang, maksudmu? Kau sengaja menandatangani kontrak mengikat itu hanya untuk membuatnya tenang? Ya. Dia pikir dengan denda $50.000 dia akan mencekik leherku, dia melemparkan semua kekayaannya ke gunung mati itu. Sekarang dia tidak punya jalan keluar, dan kita, dengan uangnya, akan menerobos ke harta karun yang sesungguhnya. Yang aku inginkan bukan hanya uang. Aku ingin membangun kerajaan bisnisku sendiri. Menghancurkan Hou Jinhu secara total dan legal. Bang, aku tahu kau punya lebih banyak trik. Katakan, bagaimana kita menghabiskan $50.000 ini? Di mana kita mendapatkan perlengkapan? Perlengkapan? Tidak. Pergi ke pasar gelap. Gunakan $50.000 ini untuk menukarnya semua dengan peralatan cuaca dingin kelas atas dan alat pertahanan diri. Siap. Pemburu tua akan pergi ke pegunungan. Satu-satunya tempat di seluruh daerah yang belum tersentuh Hou Jinhu ada di sini. Tanah tak bertuan ekstrem. Tianye, kau sudah gila. Tempat itu disebut gerbang hantu, badai salju, sepanjang tahun. Bahkan pemburu paling berpengalaman dari suku Oroken pun tidak berani masuk. Dari yang masuk, 9 dari 10 tidak pernah keluar. King Han, catatan kakekmu menyebutkan apa yang ada di sana. Tambang giok kelas atas. Dan menurut legenda, ada bongkahan emas lebih besar dari kepala manusia. Tapi itu hanya legenda. Mati demi legenda tidak sepadan. Bagi orang lain, itu bunuh diri. Tapi bagiku, itu hanya mengambil. Begitu aku masuk ke gunung, dan menemukan lokasi harta, aku tidak terhentikan. Lupakan bongkahan emas.
Bahkan jika ada urat naga yang terkubur di bawah tanah, akan kugali. Batas waktu pembayaran denda tinggal beberapa hari lagi. Begitu kita menggali bongkahan emas itu, kita tidak hanya bisa memutus kontrak Hou Jinhu, tapi juga menghancurkannya di bawah kaki kita, tak akan bangkit lagi. Hou Jinhu, kau pikir memotong pasokanku berarti kau menang? Permainan ini baru saja dimulai. Bos Zhao benar-benar kejam. Toko-toko di ibu kota provinsi, semua mobil di kota kabupaten dengan harga setengah. Jaminan mati, dia pasti putus asa. Cukup bicara. Di mana barangnya? Semua di dalam. Seperti yang Anda instruksikan. Semua dari Rusia. Mata uang keras pabrik militer. Wow. Bos, dengan barang ini saat kita menemukan sesuatu di tanah tak bertuan, kita bahkan tidak akan takut pada binatang buas. Aku sudah menyiapkan dosis tertinggi adrenalin dan anti-bisa ular. Selama kamu masih bernapas, aku bisa menarikmu kembali dari Raja Neraka sendiri. Tidak ada jalan mundur dalam perjalanan ini. Entah kita kembali dengan harta karun dan membuat Hou Jinhu berlutut dan memanggil kita kakek. Atau kita bertiga terkubur di pegunungan bersalju. Jika kamu takut, sekaranglah waktunya mundur. Kau menyelamatkan hidupku, bos. Ayo lakukan. Kita sudah membentuk aliansi. Tuan Hou, ada yang salah. Zhao Tianye itu tidak kabur. Dia menjual semua hartanya, membeli jeep modifikasi dan senjata api, dan menuju ke barat laut. Barat laut, daerah tak bertuan. Si kecil ini, dia ingin menggali bongkahan emas dan membalikkan keadaan. Dia lebih baik mati daripada menundukkan kepala. Si mata satu, 100.000 untuk 3 nyawa. Tuan Hou, sekarang ada razia ketat. Situasi sedang panas, semua saudara bersembunyi. Justru karena ketat, daerah tak bertuan itu adalah titik buta regulasi. Aku ingin kau cegat mereka di pintu masuk. Ikat mereka di pohon dan biarkan mereka kedinginan setengah mati. Aku ingin mereka tahu konsekuensi melawan aku, Hou Jinhua. Jaga mata kalian, mangsa akan segera masuk jebakan. Hanya 24 jam lagi sampai batas waktu penalti, hanya 24 jam lagi. Biaozi, pelan-pelan. Ada yang tidak beres di depan. Penyergapan. Bos, jalannya terhalang, orang di kedua sisi bukit. Mereka anak buah Hou Jinhu. Biaozi, lihat batang kayu di depan. Bagian yang paling lemah. Siap. Jangan rem. Injak gas penuh. Tabrakan saja. Gila. Orang gila sialan. Hou Jinhu, hari aku keluar dari daerah tak bertuan, hari-hari baikmu akan berakhir. Tidak, badai saljunya terlalu dahsyat. Pandangan sistem semuanya derau putih. Tidak dapat menemukan titik bercahaya sama sekali. Tidak satupun rumput yang bernilai. Tianye, saljunya terlalu dalam, bahkan ban berpaku pun selip, seperti mengendarai perahu di lumpur. Tianye, konsumsi bahan bakarnya tidak normal. Biasanya, bahan bakar sebanyak itu bisa menempuh 500 km. Dengan hambatan besar dari salju di bawah sasis, sekarang sudah habis. Biaozi, lupakan arahnya. Berkendaralah mengikuti angin. Cari gundukan salju di sisi teduh. Cepat. Tianye, mesinnya macet. Mobil kita benar-benar mati. Tetap di dalam mobil adalah hukuman mati. Logam akan menyedot semua panas. Inghan, jangan tidur. Kamu tidak akan pernah bangun jika tertidur. Tianye, tinggalkan aku di sini saja. Kalian berdua bisa selamat jika pergi. Aku yang membawamu keluar. Aku harus membawamu kembali dengan selamat.
Biaozi, kamu besar di pegunungan. Di mana tempat untuk berteduh dari angin? Tumpukan salju di sana kelihatan aneh, pasti ada jurang batu di bawahnya, atau gua es. Ikuti aku. Bang, jangan bergerak. Sistem pindai kelemahan. Itu sistem hanya bereaksi terhadap benda mati, dan harta karun dan sama sekali tidak efektif melawan binatang hidup. Sekarang kita harus bertarung habis-habisan. Biaozi itu sekawanan serigala. Bertarung. Bang terlalu banyak, dan makhluk kecil ini terlalu pintar, mereka menghabiskan amunisi kita. Bang kehabisan anak panah. Cahaya harta karun kelas atas kilauan setingkat ini. Mungkinkah ini harta karun yang tak tertandingi? Biaozi, ada jalan keluar di bawah sana. Berani lompat denganku? Bang, bahkan jika di bawah itu adalah kuali minyak Rajayan, aku akan ikut turun denganmu, Bang. Bang jaga, Dr. Su tetap aman, aku akan menjadi bantalmu. Tahan, aku tidak akan biarkan kau mati di sini. Bro Dr. Su. Biaozi buatlah api. Jantungnya hampir berhenti. Bro, apinya terlalu kecil, nyonya sudah kaku, dia tidak akan bertahan 2 menit. Ding! Terdeteksi harta karun kelas atas. Giok hangat matahari merah. Mengandung energi panas bumi yang sangat kuat, dapat menghilangkan dingin yang ekstrim. Giok yang menghasilkan panas. Dia selamat. Bro kamu gila, Dr. Su hampir mati, kenapa kamu memecahkan es itu? Buka. Bro batu ini panas. Dia hidup. Nyonya hidup. Bro kau memecahkan es, untuk menemukan ini. Batu penghasil panas ini untuk menyelamatkannya. Asalkan dia selamat, aku bahkan akan mengebor gletser ini. Tianye. Ini adalah yang legendaris, yang menyerap dan mengumpulkan energi spiritual panas bumi, sebuah giok hangat, matahari merah mentah. Kamu. Di mana kau mendapatkan ini? Baru saja menggali dari es. Jadi, selain sebagai penghangat tangan, apakah ini bernilai banyak? Bernilai banyak, itu pernyataan yang terlalu rendah. Ukuran ini, warna ini yang sudah punah selama seabad. Bawa ke rumah lelang provinsi, tawaran awal. 1 juta. 1 juta? Hahaha. Hou Jinhu, kau menginginkan nyawaku. Tidak hanya aku selamat, aku akan kembali untuk menjatuhkanmu. Jangan bergerak. Aku akan memasang tulangmu. Su memang jago. Luar biasa. Tidak mengganggu memanahku sama sekali. Inghan, kamu tahu biologi. Lihat bagaimana lembah ini membentang. Terlihat seperti dasar sungai kuno, kan? Lapisan pelapukan batu bulat. Tianye, kamu benar. Ini adalah terkubur oleh gletser, sebuah dasar sungai purba dari sejuta tahun yang lalu.
Itu adalah lumut simbiosis dari teratai api salju. Bagus untuk menghentikan pendarahan dan meredakan memar. Tianye, di sini tidak hanya ada batu giok, tetapi juga tanaman obat yang sangat langka. Tanaman obatnya hanya bonus. Dasar sungai kuno, panas bumi, ditambah struktur geologi yang unik ini, pantas saja kamu tidak bisa menemukan bongkahan di luar. Semuanya telah hanyut ke dasar celah gletser ini. Ketemu. Biaozi. Pinghan. Ambil perlengkapanmu. Ayo ambil harta legendaris kita. Darahnya belum beku sepenuhnya. 3 bocah itu tidak mati karena jatuh. Bos, Tempat ini seperti labirin. Bagaimana cara menemukan mereka? Ikuti jejak kaki. Itu suara busur silang berulang. Ada yang mengejar kita. Anak buah Hou Jinhu. Mereka tidak pernah menyerah, ya? Bos, kalian pergi duluan. Aku tahu medan ini. Aku akan tinggal dan memasang jebakan. Bos, jangan khawatirkan aku. Pergi. Biaozi. Bos, tinggalkan aku. Kakiku sudah tidak berguna. Aku tidak bisa melanjutkan. Bawa Dr. Su dan pergi. Aku akan menahan mereka dengan nyawaku. Sialan. Aku bilang aku akan membawamu kembali dengan utuh. Bos, jika kita menunda lebih lama, kita semua akan mati. Sistem, pindai apakah ada jebakan alam mematikan di dekat sini? 800 meter di depan ke kiri, konsentrasi tinggi malachite terdeteksi, dengan urat arsenik beracun terkait memancarkan debu halusinogen. Menghirup menyebabkan koma parah dan kerusakan saraf. Kamu ingin membunuh saudaraku? Aku akan memastikan kalian bahkan tidak menjadi hantu. Salah satu dari mereka terkena anak panah. Mereka tidak mungkin pergi jauh. Kejar mereka. Bos giok semua giok kelas atas. Kita kaya. Tunggu, jangan bergerak. Beracun. Ini tambang beracun. Mundur. Mundur sekarang. Keluar. Zhao Tianye, brengsek, kalau punya nyali, keluar dan lawan aku 1 lawan 1. Satu lawan satu, kau tidak layak. Jangan bunuh aku, Bos Zhao. Aku cuma disuruh kerja. Disuruh kerja. Bagus. Bilang padanya. Siapa yang mengutusmu? Berapa mereka bayar kamu? Apa yang harus kamu lakukan? Satu kata salah, dan aku akan melemparkanmu ke gua beracun itu. Menemani saudaramu. Itu Hou Jinhu. Hou Jinhu memberi 3 batang emas. Dia suruh aku bawa orang ke tanah tak bertuan dan menghadangmu. Endin Hou. Hou Jinhu. Pengakuan menyewa pembunuh ini adalah hadiah besar dariku untukmu. Serahkan perlengkapanmu. Aku, Zhao Tianye, seorang pengusaha. Aku tidak merenggut nyawa. Enyahlah. Ya. Biaozi, tanpa obat bius. Gigi tongkat ini. Tianye, tahan dia. Ini lumut pendamping dari Snowfire Lotus. Ia bisa menahan rasa sakit untuk sementara dan meningkatkan potensimu. Tapi setelah itu, kau akan terbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Dapat kartu truf. Sekarang, saatnya mendapatkan modal untuk membalik keadaan. Bip, kurang dari 50 meter dari harta karun teratas, sebongkah emas. Tingkat energi cahaya merah sedang naik. Cepat. Biaozi, Qinghan, bertahan sedikit lagi. Itu hanya di depan. Bos,
Tempat ini sangat besar sekali. Tidak ada apa-apa di sini. Tidak. Itu ada di sini. Tingkat cahaya merah ini. Kekayaan yang bisa menghancurkan Ho Jinhu, membeli setengah distrik bisnis kota provinsi, kekayaan semacam itu, hanya selangkah lagi dariku. Tianye, apa yang kamu lihat? Ini benar-benar gunung. Batu jenis apa ini? Apakah ini besi tuang? Tanganku hampir hancur, tidak ada goresan pun. Tidak ada gunanya. Ini adalah urat basal yang terbentuk oleh tekanan geologis selama jutaan tahun. Dengan tenaga manusia, bahkan menggali 10 tahun pun tidak akan tembus. Oh tidak, longsor di luar telah menggeser aliran air tanah. Es di atas tidak bisa menahan tekanan. Es itu mencair dan banjir masuk. Di mana pintu keluarnya? Di mana jalan kembali? Jalan kembali sudah terendam. Dengan laju masuknya air ini, dalam setengah jam, seluruh gua akan terisi penuh. Kak, lupakan harta karunnya. Nyawa kita yang penting, ayo cari jalan keluar lain. Tidak ada jalan mundur. Di balik batu ini adalah satu-satunya jalan keluar kita. Entah kita memecahkannya hari ini, atau kita semua akan menjadi makanan ikan. Biaozi, ambil detonator dan bahan peledak yang kita sita dari para penjahat itu dan bawa keluar. Sudah kau bungkus dengan kain minyak. Sudah, Ye. Kau mau meledakkan gunung? Tapi batu ini besar sekali, bahan peledak sebanyak ini hanya akan menggores permukaannya. Tentu, peledakan biasa tidak akan berhasil. Tapi semuanya memiliki titik resonansi dan bidang tegangan struktural. Beep, terdeteksi tuan rumah menghadapi rintangan geologis ekstrem. Modul analisis struktur geologi untuk sementara terbuka. Biaozi, masukkan semua bahan peledak ke dalam celah ini dan padatkan. Miringkan pada sudut 45 derajat. Siap, sumbu tinggal setengah meter. Ye, setelah kau menyalakannya, kita hanya punya 5 detik. King Han, sembunyi di belakang stalaktit, tutup telingamu. Lari. Batuk, 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 meledak. Benar-benar meledak. Nice. Ini emas. Ding, terdeteksi bongkahan emas alami kelas atas. Berat 31,5 kg. Kemurnian sangat tinggi. Nilai bintang 5 untuk zamannya. Bongkahan emas. Ganti rugi $500.000. Itu bukan apa-apa. Ho Jinhu, waktumu habis. Bongkahan emas alami yang begitu besar, harganya setidaknya $1 juta. Apalagi di Kabupaten Baisan. Di seluruh ibu kota provinsi, selama 100 tahun, belum ada satu pun. Airnya mau penuh. Naiklah melalui lubang ledakan itu, cepat. Jangan melihat ke bawah, panjat menuju celah-celah itu. Kita selamat. Haha, bukan hanya aku selamat, aku juga membawa gunung emas. Tianye, kita berhasil. Ya. Saatnya kembali dan menyelesaikan masalah. Hari ini tanggal 12. Dari putusan pengadilan batas waktu denda $500.000. Kurang dari 3 hari lagi. Ye, ayo kita kembali ke pusat kabupaten sekarang. Dan banting harta karun ini ke meja. Aku ingin tahu apa yang akan dikatakan Ho Jinhua, bajingan tua itu. Aku akan membunuhnya. Tidak. Karena Ho Jinhua berani memasang perangkap denda $100.000, pusat kabupaten pasti penuh dengan informannya.
Begitu kita menunjukkan wajah, gumpalan emas ini akan diambil olehnya dengan berbagai alasan, atau bahkan dirampok langsung. Di Kabupaten Baishan, dia adalah tiran lokal. HMPH. King Han benar. Kembali ke pusat kabupaten adalah masuk perangkap. Lalu bagaimana? Biarkan saja dia mengambil toko kita? Payung Ho Jinhua hanya berfungsi di pusat kabupaten. Kasus ini melibatkan investasi asing dan kontrak besar. Sidang akhir akan di pengadilan menengah ibu kota provinsi. Dia tidak akan membiarkan kita tinggal di pusat kabupaten, jadi kita akan membalik papan caturnya. Kita tidak kembali ke pusat kabupaten. Kita langsung ke pengadilan ibu kota provinsi. Sopir, aku akan sewa mobilmu. Giok ini cukup untuk membeli mobilmu. Jangan bongkar, langsung ke ibu kota provinsi secepat mungkin. Tentu, bos. Pegangan erat. Tuan Ho, sudah waktunya. Anak Zhao Tianye itu, tidak ada sedikit pun tanda keberadaannya. Kudengar di tanah tak bertuan itu, beberapa hari lalu terjadi longsor salju. Sekarang, bahkan tulang belulangnya, dan sisa-sisanya telah digerogoti bersih oleh serigala. Dia masih terlalu hijau untuk melawan aku. Begitu pengadilan menyatakan dia ingkar hari ini, semua Tianye Kizen atas namanya, bersama dengan ramuan-ramuan berkualitas tinggi itu, akan menjadi milikku semua. Jika gadis keluarga Su itu belum mati, bawa dia kembali untuk menjadi selir kecilku. Mengenai penggugat, Tuan Smith menggugat tergugat Zhao Tianye karena gagal menyerahkan tepat waktu ramuan berkualitas tinggi seperti yang ditentukan dalam kontrak dan menuntut pembayaran ganti rugi sebesar 7,5 miliar rupiah. Apakah tergugat, Zhao Tianye, hadir di pengadilan? Yang mulia, tergugat Zhao Tianye jelas melarikan diri karena bersalah. Kami mohon pengadilan untuk langsung melanjutkan dengan putusan tanpa kehadiran tergugat, dan segera melaksanakan penyitaan atas seluruh aset Tianye Kizen atas namanya untuk mengganti kerugian klien kami. Mengingat tergugat tidak hadir, maka pengadilan ini dengan ini menjatuhkan putusan secara default sesuai hukum. Tergugat, Zhao Tianye. Siapa bilang aku melarikan diri dari keadilan? Kamu? Bagaimana kau masih bisa hidup, Yang Mulia? Meskipun terdakwa telah hadir di pengadilan, dia telah melampaui batas waktu yang disepakati dalam kontrak. Berdasarkan kontrak, ia harus segera membayar denda sebesar $500.000. Jika tidak, pengadilan berhak untuk menyita semua asetnya. Terdakwa Zhao Tianye, apa kamu punya keberatan? Tidak ada keberatan. Denda 500.000 akan saya bayar lunas hari ini. 500.000? Zhao Tianye? Bahkan jika kau merebus tulangmu jadi sup dan menjualnya, kau tidak akan bisa mengumpulkan 500.000. Mau bayar pakai apa? Dengan lumpur 2 ons di tubuhmu? Biaozi, bawakan lumpur kita. Biarkan Bos Ho melihatnya. Buka mata lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Ini adalah emas batangan alami murni kelas atas. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin di tanah tak bertuan ada emas batangan sebesar ini? Yang mulia, batangan ini beratnya 31,5 kg. Kami menemukannya di tanah tak bertuan. Itu adalah properti tanpa pemilik. Itu adalah harta geologi nasional. Saya menyatakan bahwa harta nasional ini akan diserahkan kepada museum provinsi untuk koleksi berbayar. Uang hadiah cukup untuk membayar denda 500.000. Tertib di pengadilan. Pengadilan ini sangat terkesan. Menurut pengadilan, terdakwa memiliki kemampuan penuh untuk melaksanakan kontrak. Yang Mulia, karena dia punya uang untuk membayar, suruh dia mentransfer 500.000 ke akun saya segera. Bos Ho, saya punya uang untuk membayar, tapi kamu tidak akan hidup untuk menerimanya. Biaozi, tahan dia. Kenapa kau lari? Tuan Smith, kau belum melakukan panggilan internasionalmu? Yang mulia, kontrak ini adalah penipuan komersial total. Saya juga ingin melaporkan atas nama saya sendiri bahwa Ho Jinhu menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh. Itu adalah Ho Jinhu. Ho Jinhu memberi saya 3 batang emas. Untuk menyergap dan membunuhmu. Bos Ho, serangkaian jebakan mematikanmu sudah saya hancurkan. Sekarang, saatnya menyelesaikan masalah. Pak Zhao, Anda menyumbangkan harta nasional senilai 2 juta ke museum provinsi. Visi seperti ini sudah tersebar di seluruh lingkaran keuangan kota. Hibah khusus provinsi sebesar 500.000 sebagai bonus kontribusi utama sangat layak. Uang itu nomor 2. Hari ini saya datang untuk menggunakan kredibilitas yang didukung pemerintah untuk mengajukan pinjaman startup tanpa bunga dari bank Anda. 2 juta. 2 juta?
Pak Zhao, itu jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya di kota kita, meskipun emas ini bernilai sebanyak itu. Secara prosedur, Direktur, setelah Hou Jinhu jatuh, Kabupaten Baishan dan bahkan seluruh pasar barang gunung kota akan mengalami kekosongan besar. Jika saya mendapatkan uang ini, saya akan segera mendirikan yang terbesar di Provinsi Grup Pengolahan Herbal Tiongkok. Semua penyelesaian arus kas grup di masa depan dan penggajian karyawan akan melalui bank Anda. Saya menyumbangkan harta nasional untuk mendapatkan kepercayaan mutlak dari kota dan provinsi. Pinjaman ini tidak hanya mendukung perusahaan swasta, tetapi juga selaras dengan pembangunan nasional. Anda bisa menghitungnya. Lihat ini. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta. 2 juta. Apakah bank benar-benar bisa memberi kita pinjaman sebanyak ini? Dengan langkah ini, kita telah mendapatkan pengakuan semua orang. Uang ini adalah modal awal untuk kerajaan bisnis kita. Mulai hari ini, Tianye Treasure Pavilion resmi ditutup. Kita mendirikan Tianye Group. Kakak, kita sekarang orang besar dengan gedung kantor. Meskipun Hou Jinhu di penjara, bisnisnya masih ada. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Apakah dia menyerah atau tidak masalah lagi. Di hadapan kekuasaan mutlak, dia bahkan tidak punya hak untuk berjuang. Tuan Hou, kamu dibebaskan dengan jaminan kali ini, tapi itu menghabiskan banyak uang. Tapi kasus pembunuhan bayaran masih dalam penyelidikan. Banyak rekeningmu sudah dibekukan. Omong kosong. Aku, Hou Jinhu, di Kabupaten Baishan, sudah menjalankan usaha selama 10 tahun. Mana mungkin aku dijatuhkan oleh orang kampung begitu saja? Aku masih punya kontrak eksklusif 10 tahun untuk pegunungan dalam. Selama pegunungan ada di tanganku, dia tidak akan bisa mendapatkan satupun herba kelas atas. Tuan Hou, Zhao Tianye ada di ibu kota provinsi dan mendirikan Tianye Group. Kudengar dia meminjam 2 juta dan berencana untuk besar-besaran. 2 juta? Bagus. Dia mau main besar, aku akan ikut main. Litua, siapkan 5.000 Jin Chodonopsis dan Astragalus, dengan harga lama. Oh, Biao, maaf banget. Batch ini, sudah kujual ke orang lain. Dijual ke siapa? Aku akan tawar 10% lebih. 10% lebih? Tuan Hou, kami menawarkan 2 kali lipat. Kembali dan beritahu Zhao Tianye, semua herba biasa di ibu kota provinsi akan diambil semua oleh Tuan Hou. Tianye Grupmu tidak akan bisa membeli sehelai rumput pun. Bos, si tua Hou Jinhu itu sudah gila. Dia mengambil semua sisa uangnya dan menginvestasikannya semua. Dia membeli semua yang ada di pasar dengan panik. Sekarang, harga herba biasa di seluruh ibu kota provinsi sudah naik 2 kali lipat. Kami tidak bisa mendapatkan bahan baku sama sekali. Penetapan harga mereka kali ini akan mempengaruhi rencana kita. Kalau kita mengikuti harga ini, biaya akan memberi tekanan besar pada kita. Kalau tidak mengikuti, pengaturan kapasitas produksi kita juga akan terpengaruh. Perang harga? Itu taktik primitif dari tahun 80-an. Siapa bilang aku akan terjun ke bisnis jual beli murahan seperti itu? Kalau kita tidak jual herba grosir, lalu kita pakai 2 juta itu untuk apa? Pengolahan mendalam. Kita buat produk kesehatan premium dengan margin tertinggi. Hou Jinhu mau bergulat dengan kita di kubangan lumpur. Maka kita terbang ke langit, membuatnya tidak bisa menjangkau kita. Hati-hati. Sentrifugal yang diimpor dari Jerman ini sangat presisi, jangan dibenturkan. Bos, kami menghabiskan lebih dari 1 juta untuk gumpalan logam ini. Apakah mereka benar-benar akan bekerja? Mereka terlihat jauh lebih rumit dari traktor. Ini adalah peralatan pemurnian industri modern. Dengan ini, kita tidak lagi membutuhkan jumlah besar bahan baku berkualitas rendah. Minyak kodok hutan premium yang kita kumpulkan jauh di pegunungan, cairan spora reishi merah. Setelah kita mengekstrak komponen inti, 1 gram dapat menghasilkan 100 botol suplemen kelas atas. Akar-akar tidak berharga yang ditimbun Hou Jinhu. Biarkan dia sendiri yang menyeduhnya menjadi sup.
Tianye, berhasil, saya memekatkan esensi tanaman berharga dan bahan baku alami dengan formula tradisional, secara efisien. Ekstrak pekat ini telah diformulasikan berulang kali dari bahan-bahan berkualitas terbaik. Ini memberikan nutrisi dan perbaikan yang lembut, mengatur kondisi Anda dari dalam keluar. Sempurna. Ini adalah langkah pamungkas kita untuk menembus pasar provinsi. Warnanya murni. Tidak ada kotoran sama sekali. King Han. Batch ini memiliki kontrol kualitas yang sangat baik. Peralatan impor ini sangat mengesankan. Reishi darah dan bahan aktif minyak katak hutan telah diekstraksi sepenuhnya. Khasiatnya setidaknya 10 kali lipat lebih tinggi daripada metode rebusan tradisional. Bos, barang ini kelihatannya kelas atas. Berapa banyak yang kita produksi di batch pertama ini? 100.000 botol. 100.000 botol? Bos, bukankah kita mengambil langkah yang terlalu besar? Itu langkah yang terlalu besar. Jika kita tidak bisa menjualnya, pinjaman $2 juta itu akan menjadi kerugian total. Jangan khawatir. Kakakmu tahu apa yang dia lakukan. Tuan Hao, ada yang salah. Pabrik Zhao Tianye belum tutup. Pabriknya penuh dengan mesin impor. Begitu jalur perakitan dimulai, mereka sudah memproduksi 100.000 botol suplemen. 100.000 botol? Sepertinya aku meremehkan Zhao Tianye, anak nakal itu. Tuan Hao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika dia benar-benar menjual semua 100.000 botol, Pergi. Kirim seseorang segera untuk menghubungi semua koperasi pemasaran di provinsi ini. Katakan pada mereka, mulai hari ini, barang kita semua akan didiskon 30%. 30%? Tuan Hao, bukankah kita akan rugi? Yang aku inginkan bukan uang, melainkan nyawanya. Katakan pada para direktur koperasi pemasaran itu bahwa jika mereka menginginkan harga murah, mereka harus menandatangani eksklusivitas denganku. Siapapun yang berani menaruh barang Zhao Tianye di rak mereka berarti melawan aku, Hou Jinhu. Dimengerti. Aku akan mengurusnya segera. 100.000 botol. Lihat saja bagaimana dia akan menjual 100.000 botol air limbah itu. Begitu dia tidak bisa membayar pinjaman bank, Manajer uang ini adalah Tianye Group kami. Tianye Shenbao suplemen kesehatan premium terbaru. Lihat kemasan ini, Tianye Shenbao kualitasnya, pasti kado yang bagus. Biaozi, bukan aku tidak mau menghormatimu. Barang ini terlalu mahal. Orang-orang di kota kecil kami tidak mampu membelinya. Manajer uang kita bisa jual secara konsinyasi dulu. Anda bayar setelah mereka jual. Tidak perlu. Pak Ho sudah menandatangani dengan kami perjanjian pasokan eksklusif. Produk gunungnya murah dan bagus. Rak kami di sini sudah penuh. Pak, aku sudah ke belasan tempat di ibu kota provinsi, koperasi pasokan besar dan department store semua sudah dibeli oleh Hou Jinhu. 100.000 botol kami. Belum terjual 1 botol pun. Saluran offline diblokir. Sudah kuduga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya melihat produk-produk ini membusuk di gudang. Kalau offline tidak berhasil, kita ambil jalur lain. Pak, bukankah sebaiknya kita pergi ke semua koperasi pasokan dan department store untuk stok? Aku akan ajak orang-orang untuk melakukan kunjungan penjualan. Tidak. Stok offline tradisional terlalu lambat. Dan mudah bagi sisa pasukan Hou Jinhu untuk menghalangi kita. Aku akan mengeluarkan $100.000 untuk membeli slot prime time di stasiun TV provinsi spot iklan. $100.000 sia-sia. Hanya untuk menampilkan gambar di TV. Bukan hanya gambar. Itu iklan pemasaran. Musim liburan ini, tidak ada hadiah yang diterima kecuali Tianye Bao. Bos Zhao Tianye, sloganmu norak banget. Tidak ada kado liburan ini. Hanya terima Tianye Bao. Tidak ada rasa seni sama sekali. Ini cuma jingle doang. Sutradara. Saya tidak butuh seni. Saya ingin mudah diingat. 100.000. Saya ingin beli slot berita malam stasiun provinsi, waktu utama sebelum dan sesudahnya, selama sebulan penuh. Bos Zhao Tianye. Tapi ini stasiun provinsi. Iklan yang begitu dangkal, kalau ditayangkan,
penonton akan bilang kita norak. Mereka mau kritik atau tidak, itu urusan saya. Yang perlu kamu tahu, 100.000 ini bisa bantu divisi iklanmu mencapai target pendapatan tahunan. Baiklah, saya ambil pesanan ini. Potong, potong, potong. Ekspresi kalian terlalu kaku, kalian harus menunjukkan kegembiraan mendapatkan harta tak ternilai. Tante, jangan pusingkan ekspresi. Ingat saja satu hal. Lihat ke kamera, dan teriakan kalimat itu sekeras mungkin. Siap. Mulai. Tidak ada kado liburan ini, hanya terima Tianye Bao. Di tahun 80-an, masa minim informasi, iklan langsung seperti ini adalah kartu truf untuk membuka pasar. Hanya terima Tianye Bao. Tianye Bao ini tampak cukup mengesankan. Untuk tahun baru, ke rumah mertua, beli ini saja. Iklan sampah apa itu? Norak sekali. Anak ini benar-benar kehabisan akal. Buang-buang uang bikin malu di TV. Barang rongsokan seperti itu? Gratis pun tak ada yang mau? Beri saya 500 kardus. Pembayaran tunai. Muat sekarang. Saya akan bayar untuk 1000 kardus. Kemasi Tianye Bao untuk saya dulu. Koperasi pasokan di kabupaten kami sedang dibanjiri orang. Semua orang memintanya dengan nama, ingin membeli Tianye Bao. Semuanya, jangan dorong. Antre. Stok kami cukup untuk semua, bayar dulu, lalu ambil. Ya ampun, Kak, iklan ini luar biasa, ini bukan menjual barang, ini mesin cetak uang. Hitung. Ini pendapatan pagi ini, total 800.000. Biao Presiden Biao. Kecepatanmu menghasilkan uang lebih cepat dari bank mencetak uang. Itu biasa saja. Ikut kakakku, ini baru sebagian kecil. Tuan Hou, kabar buruk. Ramuan obat yang kita timbun dengan harga tinggi sekarang tidak bisa dijual sama sekali. Koperasi-koperasi itu lebih baik melanggar kontrak daripada mengosongkan rak untuk memajang Tianye Bao. Mustahil. Obat oral murahan itu kenapa laris manis? Tuan Hou, sekarang seluruh provinsi tergila-gila dengan iklan itu. Jika tidak memberi hadiah Tianye Bao, orang merasa malu. Rantai modal kita sudah putus total. Bank besok akan datang menyegel toko kita. Zhao Tianye, kau ingin aku? Baik, kalau begitu, hancurkan satu sama lain. Pitua, ini $50.000. Aku bayar kamu untuk membuat pertunjukan. Tuan Hou, kamu yang tentukan. Asalkan uangnya pas, aku akan memerankan Kaisar Giok jika kamu mau. Aku perlu kamu mencari seseorang yang setengah mati, seorang yang hancur, dan bawa dia ke gerbang pabrik obat tradisional Tianye. Bilang kalau itu Tianye Bao mereka yang melumpuhkannya. Protes masalah obat, aku ahli dalam hal ini, jangan khawatir, aku akan pastikan ini mengaduk seluruh provinsi, pabrik Zhao Tianye itu akan ditutup besok. Ayo, datang semuanya, pabrik obat tradisional Tianye melakukan iklan palsu. Kakakku minum Tianye Bao mereka, tidak hanya tidak membuatnya kuat, tadi malam dia mulai berbusa di mulut dan menjadi lumpuh total. Pabrik curang, kembalikan nyawa suamiku. Tidak mungkin. Jadi Tianye Bao itu buruk? Orang ini lumpuh, masa bisa palsu? Pabrik ini sangat curang, hancurkan. Bos, ada sekelompok demonstran di luar, mereka mengklaim obat kita melumpuhkan seseorang, mereka menghasut massa untuk merusak tempat ini. Biarkan aku bawa anak buah dan beri mereka pelajaran. Letakkan pipa-pipa itu. Jika kita bertindak sekarang, itu hanya akan membuktikan kita bersalah. Tianye, pria itu, yang memegang pengeras suara, dia orang yang sama yang, 10 tahun lalu, mengambil uang Hou Jinhu dan diam-diam menukar ramuan kakekku, bajingan itu. Kenalan lama. Ayo kita bicara dengannya. Hari ini, kita selesaikan utang lama dan baru bersama. Semuanya, lihatlah kakakku yang malang ini. Dia minum Tianye Bao,
dan itulah kenapa dia jadi begini. Bos Zhao Tianye yang tidak tahu malu, cari uang seperti itu, tidak takut karma. Hancurkan pabrik jahat ini. Ya, seret Zhao Tianye keluar. Buat dia bayar dengan nyawanya. Siapa bilang obatku membunuh orang? Zhao Tianye, berani muncul, kakakku terbaring di sini, kami punya saksi dan bukti, dan kau masih mau menyangkalnya? Laupi, aku akan mengenalimu bahkan jika kau jadi abu. Kau gadis kecil dari keluarga Su. 10 tahun lalu, kau menerima uang dari Hou Jinhu, dan diam-diam menukar ramuan yang diresepkan kakekku untuk pasiennya. Kau membuat kakekku disebut dukun palsu, dan kakinya dipatahkan. Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku bahkan tidak kenal kakekmu. Semuanya, jangan biarkan dia mengalihkan topik. Dia hanya mencoba menutupi fakta bahwa Tianye Bao berbahaya. Kakakku sekarang lumpuh dari kepala sampai kaki. Dia bahkan tidak bisa bicara. Kalian semua sudah melihatnya dengan mata sendiri. King Han, karena dia bilang pria itu lumpuh, kau seorang dokter, periksa dia. Baik. Hari ini, aku akan melakukannya di depan semua orang di provinsi ini. Mari lihat apakah kakakmu benar-benar lumpuh atau pura-pura. Kamu lihat apa? Dia sudah seperti ini. Kamu pikir bisa melihat bunga? Bayar sekarang. TCM menekankan observasi, mendengarkan, bertanya, dan memeriksa denyut nadi. Denyut nadi pasien ini stabil. Ki dan darahnya melimpah. Tidak ada keracunan sama sekali, atau tanda-tanda kelumpuhan. Busa putih di mulutnya hanya dari mengunyah sabun. Sedangkan kejang-kejangnya berpura-pura lumpuh itu kerja keras. Aku akan melonggarkan otot-ototnya. Sial, sakit sekali. Yo, pil Tianye ini benar-benar luar biasa. Baru diminum dan langsung lumpuh. 1 tusuk akupunktur dan dia bisa lari maraton. Pembohong, bajingan ini datang untuk memeras uang. Mereka hampir menjadikan kita pion. Pukul penipu ini sampai mati. Pindah, semua pindah dari jalan. Mau lari? Bicara. Siapa yang mengirimmu? Jika kamu tidak jujur hari ini, aku akan membuatmu menyesal. Jangan pukul saya. Saya mau ngomong. Hou Jinhu memberi saya 50.000 untuk menyewa seseorang, untuk berpura-pura lumpuh dan merusak papan nama pabrik obat tradisional Tianye. Hou Jinhu? Tuan Hou yang menjual hasil gunung itu? Bagaimana dia bisa begitu kejam? Perkara hari ini sudah jelas sekarang. Bagaimana dengan 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu? Bicara. Saya akan bicara. Dia mengincar reputasi klinik keluarga Su. Dia ingin memaksa kakek Su untuk menyerahkan resep warisan. Dia menyuruh saya menyelinap ke klinik dan menukar Codonopsis pilosula yang diresepkan kakek Su untuk pasien dengan akonitum beracun. Kemudian, seorang pasien jatuh sakit karenanya. Lalu Hou Jinhu memimpin massa untuk menghancurkan klinik dan mematahkan kaki kakek Su. Dasar binatang. Benar-benar binatang. Dulu, kakek Su adalah Buddha hidup di kabupaten kita. Kakek, kau dengar itu? Ketidakadilanmu akhirnya terungkap. Kami menerima laporan warga tentang seseorang yang membuat masalah di sini. Siapa dalangnya? Pak polisi, saya menelepon polisi. Orang ini dicurigai melakukan pemerasan dan menyebabkan keributan. Dan dia baru saja mengakui kejahatan penganiayaan yang disengaja dari 10 tahun yang lalu di depan umum. Saya bertindak atas perintah Hou Jinhu. Tangkap dia. King Han. Kejahatan Hou Jinhu sudah terkonfirmasi. Dia tidak bisa lari. Aku berjanji padamu bahwa saya akan membuat Hou Jinhu kehilangan segalanya. Dan berlutut di depan kakekmu untuk mengaku. Sekarang, saya memiliki janji lain untuk ditepati. Janji apa?
Untuk menyembuhkan kaki kakekmu. 10 tahun. Nama keluarga Su sudah pulih. Akhirnya terbukti di mata dunia. Tuan Su, Anda sudah melalui banyak hal. Mulai sekarang, kalau kami butuh perawatan medis, kami akan tetap datang ke keluarga Su Anda. Kakek Su. Plakatnya sudah dipasang. Selanjutnya, kami perlu merawat kaki Anda. Lingzi darah sangat kuat, harus dikombinasikan dengan ramuan ringan untuk menetralisirnya. Sentrifugal pabrik sudah menghilangkan semua kotoran dari ramuan ini, kemurnian mencapai 99%. Kakek, salep ini sangat kuat. Ini bisa melancarkan darah dan meregenerasi tulang, dan membuka meridian yang tersumbat. Mungkin akan sedikit sakit, tahan saja. Sayang, aki kakek sudah mati rasa selama 10 tahun. Kalau bisa merasakan sakit, itu pertanda baik. Ayo. Kakak, apa salep ini benar-benar manjur? Tulang ini sudah patah selama 10 tahun. Kalau ini tidak bisa disembuhkan, maka tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menyembuhkannya. Kakek, bagaimana perasaanmu? Panas. Sangat panas. Seperti api yang membakar tulang-tulangku. Obatnya, salep regenerasi tulang terbaik sedang bekerja. Khasiat jamur darah liar, sedang membersihkan meridian yang mati. Tianye. Kakek bisa merasakan sesuatu. Ya ampun. Kakinya bergerak. Selama kita terus rehabilitasi, dia pasti akan berdiri. Tianye, kamu adalah penolong terbesar keluarga kami. Kakek Su, Anda terlalu memuji King Han adalah mitra saya, dan kawan seperjuangan saya itu yang paling bisa saya lakukan. Tianye, terima kasih. Untuk apa? Untuk membalaskan dendammu, atau untuk menyembuhkan kakekmu? Terima kasih. Karena telah hadir dalam hidupku. Era Hou Jinhu telah berakhir. Tapi eraku baru saja dimulai. Pitua sudah mengaku semuanya. 10 tahun lalu, insiden ganti perban di klinik Su, dan kerusuhan massal baru-baru ini. Dalang di balik semua ini adalah Hou Jinhu. Plus, sebelumnya Zhao Tianye rekaman menyewa pembunuh bayaran. Rantai bukti. Sudah lengkap? Segera ajukan surat perintah penangkapan. Cari Hou Jinhu di seluruh kota. Sudah berakhir, 10 tahun kerja keras hancur oleh orang kampung. Zhao Tianye, kamu pikir kamu menang? Bahkan jika aku, Hou Jinhu, masuk neraka, aku akan menyeret hasil kerja kerasmu bersamaku ke bawah. $100.000 botol Tianye Bao. Hari ini, aku akan menambahkan sedikit ekstra untukmu. Anjing gila. Bos Hou, ngapain masih begadang? Mau ke pabrik kami nyiram tanaman? Bau bensinnya kuat banget. Mundur. Siapa yang berani menghalangi? Hari ini mati. Kamu cuma bawa 2 orang? Kamu benar-benar habis sekarang, Hou Jinhu?
Hari ini, kita selesaikan semua urusan, lama dan baru. Ayo, lawan, kamu pikir kamu kuat, bisa lari dari api? Bos Ho, kenapa buru-buru pergi? Apa kau tidak mau pamit padaku? Zhao Tianye. Akhirnya kau keluar. 4 drum bensin, dan kau pikir bisa membakarku? Pabrik senilai jutaan dolar? Bos Ho, Homa, pandanganmu masih sempit. Berhenti bergaya. Saat aku lepaskan, tempat ini akan berubah menjadi lautan api. Kau tidak akan melepaskan. Orang macam apa kau, Ho Jinhu? Tiran lokal Kabupaten Baishan. Penguasa perang yang memonopoli hasil gunung selama 10 tahun. Kau cinta uang dan takut mati. Sangat egois. Bagaimana mungkin orang sepertimu rela mati? Kau memegang korek api. Hanya mencoba memaksaku untuk tunduk. Ingin bernegosiasi denganku. Mencoba mendapatkan kembali uang yang kau hilangkan. Diam, aku kehilangan segalanya. Hari ini, aku akan mati bersamamu. Mati bersama? Baik. Silakan nyalakan. Ayo, nyalakan. Jika kau mati, semua uangmu pergi ke bank. Dan aku mendapat ganti rugi penuh dari perusahaan asuransi. Besok, aku akan di ibu kota provinsi, membangun pabrik yang lebih besar lagi. HMPH. Kau hanya akan menjadi tumpukan arang. Kau tidak akan mengubah apapun. Ah. Ini. Keadilan itu lambat tapi pasti. Tidak ada yang lolos dari jeratan hukum. Terdakwa Ho Jinhu sudah lama bercokol di daerah ini, dihukum karena penganiayaan, pemerasan, dengan sifat yang sangat keji. Hukuman gabungan untuk beberapa kejahatan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, pencabutan hak politik seumur hidup. Para warga desa, Ho Jinhu sudah selesai. Hak sewa gunung. Saya, Zhao Tianye, sudah mengamankannya. Tianye sekarang jadi bos besar. Kalau kita sewakan gunung padanya, mulai sekarang, apa kita tidak akan dilarang masuk bahkan ke kaki gunung? Semuanya, tenang saja. Saya menyewa gunung ini bukan untuk menguasainya sendiri. Mulai hari ini, kita akan mendirikan koperasi desa Baishan. Setiap warga bisa masuk gunung untuk mengumpulkan herba. Saya yang mendanainya. Dan melengkapi semua orang dengan peralatan terbaik. Saya akan mengajari kalian metode panen ekologis yang paling ilmiah. Bagus, bagus. Tianye, kau telah membuka jalan emas untuk seluruh desa. Kepala desa, jika kau tidak memberiku waktu tenggang 1 malam itu dulu, saya, Zhao Tianye, pasti sudah di penjara sekarang. Desa Baishan adalah rumahku. Jika saya kaya, saya tidak akan pernah membiarkan warga menderita lagi. Semuanya, bersiaplah. Besok, kita akan pergi ke gunung bersama dan menggali emas batangan itu. Sebuah kerajaan bisnis sejati tidak pernah dibangun di atas monopoli dan eksploitasi, yaitu ketika setiap orang yang mengikutimu bisa melihat harapan. Bapak Biao, selamat. Sekarang, siapa yang tidak tahu Anda adalah kepala logistik grup Tianye. Jalur transportasi seluruh provinsi, semua ada di tangan Anda. Anak itu akhirnya menetap dan memulai karier. Ya, 5 tahun ini, grup Tianye telah menjadi pabrik TCM terbesar di provinsi. Setiap rumah tangga di desa Baishan telah membangun rumah bata baru. Bahkan kakek bisa berjalan lagi. Tianye, kamu berhasil. King Han, ingat pertama kali kita masuk ke pegunungan dalam? Bagaimana bisa aku lupa? Saat itu kita tidak punya apa-apa. Bahkan masker gas dibuat sendiri dengan arang. 5 tahun ini, aku sibuk membangun pabrik, mengaspal jalan, dan berperang bisnis. Ada satu hal yang tidak pernah sempat kulakukan. Apa itu?
Giok ini di bawah gletser terdingin menyelamatkan hidupmu dan memberiku keyakinan untuk membalikkan keadaan. Su Qinghan, dalam hidupku, Zhao Tianye, aku pernah menggali ginseng raja, aku pernah menggali bongkahan emas, tapi hal paling berharga yang pernah kugali, harta yang paling tak ternilai, adalah dirimu. Maukah kau menikah denganku? Mau,